Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan coba menyebutkan untuk kelebihan dan kekurangan dari box vakum ya teman-teman. Nah, di depan kita sekarang sudah ada box vakum. Ini box turbo ya. Ini ukuran 8 inch. Jadi untuk di video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari box vakum sesuai dengan apa yang saya alami ya teman-teman, atau sesuai dengan pengalaman saya. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin mau menggunakan box vakum tapi masih ragu dan belum tahu untuk kelebihan dan kekurangannya, silahkan bisa disimak aja video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Nah, jadi untuk kelebihan yang pertama dari box vakum ini adalah untuk karakter dari box vakum itu lebih cenderung bass atos ya teman-teman. Mungkin bagi kita yang suka dalam dunia audio mungkin sudah tahu ya, atau sudah familiar kalau untuk box jenis vakum itu memang lebih cenderung ke bass atos. Nah, jadi bagi kalian yang menyukai bass atos atau bass yang lebih cenderung mellow, itu sangat direkomendasikan ya teman-teman, atau sangat cocok kalau menggunakan box jenis vakum ya, box subwoofer jenis vakum seperti contohnya box turbo ini ya. Karena untuk box vakum itu banyak sekali macamnya ya teman-teman. Ada box turbo, CLA, terus dan kawan-kawan ya teman-teman. Nah, terus untuk kelebihan yang selanjutnya dari box vakum itu cocok buat battle ya tentunya. Kenapa saya bilang cocok buat battle? Karena ya itu tadi ya teman-teman, berhubungan juga dengan karakter suaranya. Kalau untuk box vakum itu seperti yang sudah saya bilang di awal, itu untuk bassnya lebih cenderung mellow atau lebih atos ya teman-teman. Biasanya kalau untuk di event-event seperti battle itu kan membutuhkan bass yang atos ya, atau yang nonjok ke dada ya teman-teman. Jadi untuk box vakum, box subwoofer vakum itu sangat cocok kalau kita mau gunakan untuk battle atau adu SPL ya teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya dari box subwoofer vakum, untuk suaranya itu bisa terlempar jauh ya teman-teman. Kenapa bisa demikian? Karena untuk box vakum itu biasanya dilengkapi dengan horn ya, apalagi untuk box yang memang dikhususkan buat penggunaan outdoor atau luar ruangan. Seperti contohnya di sini ya teman-teman, box turbo ini dilengkapi dengan horn, atau bisa dibilang box turbo ini masuk ke dalam box jenis horn loaded ya teman-teman. Jadi untuk lemparan dari box turbo ini otomatis bisa terlempar lebih jauh. Makanya saya bilang tadi ya, untuk box vakum itu cocok kalau kita menggunakan untuk battle atau adu SPL ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin mau menggunakan box jenis vakum terus mau digunakan untuk battle atau adu SPL, kalian itu nggak usah ragu lagi ya teman-teman, karena memang karakter dari box vakum itu seperti itu. Bassnya juga bisa terlempar jauh ya, karena dilengkapi dengan horn seperti ini ya teman-teman, seperti contohnya box turbo ini ya. Nah, terus untuk kelebihan yang selanjutnya dari box jenis vakum, untuk box subwoofer jenis vakum itu biasanya memiliki tampilan yang cakep ya teman-teman, atau bisa dibilang memiliki tampilan yang gahar. Seperti contohnya box turbo ini ya teman-teman, untuk tampilannya itu kelihatan sangar ya, karena di sini dilengkapi dengan horn, dan juga untuk di depannya dilengkapi dengan sket seperti ini ya teman-teman, yaitu sket dari triplet, jadi menambah kesan lebih gahar. Dan untuk box vakum itu juga mayoritas mempunyai dimensi yang besar ya teman-teman, jadi itu menambah kesan sangarnya box subwoofer jenis vakum ya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk kelebihan dari box vakum ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan coba menyebutkan untuk kekurangannya ya. Nah, untuk kekurangan dari box vakum itu, bagi kalian yang suka subwoofer empuk atau subwoofer yang clear, ini mungkin sebuah kekurangan ya, karena
Jadi sudah saya bilang di awal, karena untuk box subwoofer jenis vakum itu lebih condong subwoofer Atos ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang suka subwoofer bass empuk atau bass clear, ini menjadi sebuah kekurangan ya tentunya. Karena untuk box subwoofer vakum itu lebih cenderung bass Atos atau lebih ngelow ya teman-teman. Ini yang saya alami di ukuran 8 in ya. Kalau mungkin ukuran lebih besar antara 12 in ke atas itu bisa ya teman-teman untuk memproduksi subwoofer yang clear atau empuk ya. Tapi mayoritas kalau untuk box vakum itu nggak bisa seempuk box direct atau box subwoofer yang memiliki lubang angin ya teman-teman. Nah untuk kekurangannya selanjutnya, untuk box vakum ini juga perlu speaker yang benar-benar bagus ya, speaker dan power yang betul-betul bagus, yang betul-betul mumpuni ya teman-teman untuk digunakan di box vakum. Karena untuk box vakum ini benar-benar nggak ada lubang angin ya, jadi speaker itu dimampatkan. Jadi kalau kita memakai speaker yang mungkin memiliki watt kecil atau power kita juga nggak besar, maka untuk suaranya itu nggak bisa maksimal ya teman-teman. Ya jadi itu ya teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan dari box subwoofer jenis vakum. Kemudian bisa menjadi pencerahan buat kalian ya yang mau pakai box subwoofer jenis vakum tapi masih ragu ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah menonton video ini bisa menjadi pencerahan buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.